Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat azakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin, kita bisa kembali hadir di majelis ini untuk sama-sama mempelajari agama kita ini. Pada malam hari ini sedikit kita melanjutkan pembacaan kitab Sajaratul Iman atau Dihu wal Bayan di Sajaratul Iman, penjelasan untuk kitab Pohon Keimanan yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala. Tayyib. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sebagai oleh-oleh juga. Alhamdulillah ini kitab ya dibelinya di Madinah, yang membelikan salah seorang mahasiswa yaitu muahid. Sekarang alhamdulillah kita juga sekarang sudah punya ustadz juga dari Tarakan di kuliah di Madinah. Dan insyaallah tidak lama lagi Ustadz Wawan juga, mudahan secepatnya beliau bisa juga ke sana, sehingga ke depan kita di Kaltara ini mudahan bisa menjadi pusat dakwah. Insyaallah. Mudahan kita targetnya nanti minimal kita punya sekolah tinggi Islam juga. Sekarang SMA-nya sudah ada, mudahan ke depan ada. Jadi ada juga Ustadz Fajrin sekarang di Libya di Syariah. Kalau memang mudahan bisa diterima di Madinah. Kalau memang tidak, minimal dia sudah lulus. Libya itu sudah luar biasa dengan keilmuan yang ada. Ini suatu hal yang sangat kita senang, dan mudah-mudahan juga anak-anak kita ini terus semangat. Dan anak-anak kita di belakang santri juga ternyata masih ada juga ikut belajar. Kita doakan baik putra maupun putri, mereka memiliki ilmu, iman dan amal di dalam berdakwah ini, dan itu yang kita butuhkan. Bagaimana keimanan kita menghasilkan amal soleh, karena Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara iman dan amal soleh banyak sekali di dalam ayat-ayatnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit melanjutkan, menyelesaikan kitab ini dengan secara ringkas penjelasan tentang Sajaratul Iman tersebut. Dan telah berlalu pada penjelasan yang lalu bahwasanya iman itu adalah tasdikul jazim, pembenaran secara pasti, wal itirafut tam, dan pengakuan yang sempurna, bijami'i ma amarallahu wa rasuluhu bil imani bi, dengan seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mengimami di dalamnya. Wal inqiyadu zahiran wa batinan, tunduk kepatuhan secara zahir dan yang batin. Fahuwa tasdiqul qalbi, ini adalah pemberanan hati. Wa tiqaduhu mutadamminul a'malul qulub wal a'malul badan, dan pengakuan itu mengandung kepatuhan, mengandung amalan hati maupun amalan badan. Wa dzalika syamilun lil qiyami bid-dini kulli, dan itu mencangkup daripada melaksanakan agama seluruhnya. Dan pokoknya ada dalam 6 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak juga dibahas di dalam
kitab Usul Salasa. Saya lihat juga sekarang Ustaz Subandi hafizallahu taala, beliau sedang membahas di kitab Usul Salasa hal ini. Itu terus kita terus berulang untuk mengkaji masalah keimanan ini, karena ini adalah perkara pokok. Ini perkara yang asas di dalam kehidupan kita ini. Kemudian kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam masalah keimanan kaum muslimin itu bertingkat-tingkat. Ahlu sunnah bahkan orang muslim itu bertingkat-tingkat di dalam masalah keimanannya. Itu disebutkan dalam surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitab alladzina astafainahu min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi. Jadi surah Fatir ayat 32 ini sering disebutkan oleh para ulama, menyebutkan tingkatan keimanan orang-orang muslim dan tingkatannya dalam beramal. Jadi ada 3 tingkatan. Kita lihat banyak ulama menjelaskan hal ini. Misalnya Profesor Dr. Abdul Razak hafizallahu taala, beliau punya kitab Matajiru Ar-Robiha, perdagangan yang menguntungkan. Beliau juga menjelaskan ini, bahwasanya tingkatan keimanan seorang itu berbeda-beda. Demikian juga tingkatan dalam beramal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan balasan berupa surga juga bertingkat-tingkat, tergantung kekuatan iman dan kekuatan amal seorang hamba. Disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan summa bayyanallahu azza wa jalla anna haula'il ubadal ladzina astafahum wa hum ummatu Muhammadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hamba-hamba yang Allah pilih dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala darajatin fi amalihim, itu berbeda-beda derajatnya di dalam melakukan perbuatan. Qala ta'ala faminhum dzalimun li nafsi, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Yakunu dzaliman li nafsihi birtikabihi adz-dzunub wal ma'asi. Dia menzalimi dirinya dengan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Fahuwa ma'a tauhidihi, padahal dia orang yang bertauhid. Dia orang yang ma'a tauhidihi, bersama dengan tauhidnya, yartakabul athamu wa yaksuru minha, dan dia banyak melakukan dosa dan memperbanyak dalamnya. Jadi ada juga orang yang bertauhid seperti itu. Jadi jangan juga sangka ada orang bertauhid tapi ketika bisnis ya maaf, ketika ngutang tidak bayar. Ada juga orang bertauhid tapi masih sering melakukan kemaksiatan, tapi dia tetap di atas tauhidnya. Kalau kita katakan ya banyak orang salafi juga seperti itu. Jadi jangan pernah juga mengatakan kalau orang sudah masuk salaf itu semuanya ya begitulah tingkatannya, dengan tauhidnya, dengan apa, tetapi masih dikalahkan dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan yang kedua, wa minhum muqtasid. Apa maksud muqtasid? Annahu amilun mujtahidun fi taati wal wajibati wa tarki muharramat. Dia adalah amilun mujtahidun. Dia melakukan, dia bekerja, dia beramal, mujtahidun, bersungguh-sungguh, fi ta'ah, di dalam ketaatan, al-wajibah, yang wajib, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Fahuwa muqtasidun. Dia pertengahan tapi muqtasirun alal wajibi. Dia hanya mencukupkan di atas hal-hal yang wajib. Wal wajibu ayyaf alal wajibat. Dia mengerjakan, orang ini mengerjakan hal-hal yang wajib, wa yatrukal muharramat. Lakin hadduhu minal mustahabbati qalilun, tapi dia bagiannya dalam perkara yang mustahab sedikit. Nah, mungkin dia salat sunnah qabliyah ba'diyahnya kurang, salat malamnya juga lewat-lewat. Ya, ini yang perkara ini. Tapi jelas kalau orang seperti ini dia baik kepada orang tuanya, karena memang berbuat baik kepada orang tua adalah perkara yang wajib. Tapi mungkin dia kurang dari segi
sholat malamnya, sholat kurang dari qobliyah ba'diyahnya. Nah, ini yang muktasid ini. Wa qawlu ta'ala wa minhum sabiqun bil khairat. Ini tingkatan keimanan dan tingkatan amal yang ketiga. Ai annahu mujtahidun fi ta'ati wa wajibuha wa mustahabbuha. Orang ini dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan, baik yang perkara ketaatan yang sifatnya wajib berupa sholat berjamaah. Kita mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib, walaupun kita tahu sebagian mazhab mengatakan sunnah muakkad. Kemudian baik dalam perkara-perkara yang wajib dia melaksanakan, wa bitarkil muharramat, dalam meninggalkan yang haram, wajtinabul makruhat, dan dia meninggalkan hal-hal yang makruh, wa taklil minal mubahat, dan mengurangi perkara-perkara yang mubah. Fahuwa munafisun li ghairihi fil khairati, maka dia bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh dia berlomba-lomba dengan yang lainnya di dalam melakukan kebaikan. Musabiqun li ghairi ilal jannat, dan dia berlomba-lomba dengan selainnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala annahum darajatun fil iman. Ini menunjukkan derajat di dalam keimanan. Walidha fa innahum fil jannah aidon darajat. Karena itu dalam surga juga bertingkat-tingkat. Kama annahum fid dunya darajatun, sebagaimana di dunia mereka memiliki derajat keimanan dan derajat amal berbeda-beda. Jelas beda antara yang sop pertama dengan sop kedua. Beda walaupun sama-sama, misalnya ketika sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibanding sholat yang lain, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding sholat yang lain. Tapi beda orang yang sholatnya sop di pertama di depan multazam dengan orang yang sholatnya belakangan, sholatnya di lantai 3. Karena memang banyak juga, kadang kalau mungkin kita baru datang, kita kadang mengatakan wah kita maunya yang pertama. Tapi lama-lama kadang kita lihat ada juga yang mencukupkan diri dengan di hotelnya atau depan hotel, tidak di depan masjid, tidak ke dan lain sebagainya. Ada orang yang nanti sudah azan baru ke masjid, tapi ada juga orang yang memang sebelum azan dia sudah di masjid, bertingkat-tingkat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang beriman dan beramal soleh. Maka fa innahum fil jannati darajatun inda duhuliha. Mereka memiliki derajat di surga sebelum memasukinya, wa ba'da duhuliha, dan setelah memasukinya. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajatun qabla duhulil jannati wa ba'da duhuliha, memiliki tingkatan baik sebelum masuk surga maupun setelah masuk ke dalam jannah. Jadi telah kita pelajari juga dalam kitab tauhid yang dulu sudah lewat, waqad taqaddama anna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari juga dalam kitab tauhid bahwasanya man la yasbiqu duhuluhul jannah hisabun wala adab. Ada yang masuk jannah itu dia tidak dihisab, dia tidak dihitung amalnya, dan juga tidak disiksa. Ini jelas ahlu tauhid. Humul ladzina la yastarkun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Ini orang-orang yang ketika sudah masuk dikenal langsung lewat. Ya sama di dunia kan banyak ya, ada kelas VIP-nya itu tinggal dilihat aja kartunya, oh sudah langsung masuk, karena dia orang yang dikenal. Ada juga disebutkan wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yasbiq man yasbiqu duhuluhum al jannah aradu a'malihim sayyi'a wa alaihim ardan. Ada yang diperlihatkan dulu, dihisab, diperlihatkan amalan-amalannya,
amal-amal jeleknya kemudian dihapus, kemudian masukkan ke dalam jannah. Wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yasbiqu duhulumul jannah munakishatuhum al-hisab tafsilan. Ada juga yang dihisab dengan hisab yang sangat rinci. Wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yasbiqu duhulumul jannah duhulumun nar. Ada juga yang mereka masuk ke dalam jannah tetapi sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka. Fahum darajatun qabla duhulimul jannah yaumal qiyamah. Mereka punya derajat sebelum masuk ke dalam jannah. Wahum darajatun ba'da duhulimul jannah. Dan mereka punya tingkatan setelah masuk ke dalam jannah. Walihada, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Jadi ini tentang tingkatan orang-orang beriman. Ya kita lihat diri kita. Sekarang kita ini masih di mana? Apakah masih zalimul nafsi? Ya mungkin seperti masih banyak dosa, ataukah muktasid? Kalau muktasid masih mencukupkan yang wajib-wajib saja, atau sudah berada di dalam tingkatan sabiqun bil khairat wa minhum sabiqun bil khairat. Tetapi para ikhwan jazakumullah jami'an, itulah diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa annal imana yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu tsaw, bahwa iman itu di dalam rongga dada kalian itu akan usang sebagaimana usangnya pakaian. Mungkin dulu pakaian kita baru beli, mungkin baru beli dulu di Abdullah ya. Nah, sama saya ini beli di Abdullah. Waktu baru beli gagah, bagus. Tapi ketika lama-lama ini akan usang, pakaian akan usang. Sama juga keimanan, lama-lama apabila kita tidak, karena di sekeliling kita banyak perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Bahkan ketika kita pun berada di Mekah atau Madinah, tetap juga kita harus menundukkan mata. Orang kan bilang, wah ini. Nah, tetap harus menundukkan mata kita. Karena kalau kita di Indonesia mungkin ya rupa-rupa Indonesia, kalau di sana lebih ini lagi. Justru harus, ya Allah. Mungkin juga ada hikmahnya juga saya bilang. Mungkin dulu kenapa nilai saya tidak 90? Saya pernah itu waktu kuliah Jogja, dibilang masa saya itu harus kalau dapat 90 ke Madinah. Nah, saya dapatnya 88, sekian. Nah, Ustaz saya bilang, Ustaz Amir kamu ndak lulus ya, ndak ini, ndak. Aduh nilainya kurang sedikit. Ya akhirnya ndak berangkat, satu teman saya berangkat. Semuanya punya hikmah lah. Maksudnya masuk kita terus dimanapun tetap kita harus menjaga keimanan kita. Bahkan di Madinah pun lebih harus kita jaga mata kita. Samping kita apalagi kalau di sekitar Ka'bah, kita harus jaga juga mata kita, harus jaga diri kita. Ya, makanya saya sempat bilang kepada teman-teman, oh iya, kalau perempuan pergi sana itu dia harus bawa tas. Maksudnya bawa tasnya disimpan di belakang atas tas ini kan. Saya lihat banyak ibu-ibu itu dia tas di belakang sini, sehingga di bagian pantat bokongnya itu ada tasnya. Jadi suatu saat ketika ada apa-apa kan tidak ada juga orang berpikiran demikian. Tapi untuk mencegah sentuhan-sentuhan, karena ada juga orang-orang yang memang mau terpaksa harus lewat situ. Maka kita laki-laki ya, kalau kita laki-laki biar tidak ini juga, ada tas itu yang selempang kita kan simpan aja depan sini. Itu saya lihat jauh lebih menjaga diri kita. Sampai ya banyak istighfar. Tidak usah balik kanan balik kiri karena kondisi orang di sana itu jauh. Nah, begitulah memang keimanan, godaan di mana saja. Maksud saya bahwa dimanapun iman itu senantiasa ada perkara-perkara yang menodainya, mengurangi kehebatannya, mengurangi kemegahannya. Maka kita membutuhkan hal-hal bagaimana iman kita itu tetap terjaga. Bagaimana imannya orang-orang zalimul nafsi bisa meningkat ke muktasid. Bagaimana muktasid bisa meningkat ke sabiqun bil khairat. Dan bagaimana sabiqun bil khairat tetap dia bertahan sampai bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Karena itu dalam hadis yang tadi sambungannya fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala at-tasbit agar diberikan kekuatan. Jadi perbanyak di antara yang sering kita sebutkan, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman ini tetap teguh pada diri kita. Kemudian para ikhwah azakumullah jami'an, alhamdulillah pada pertemuan yang pertama telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh, bahwasanya perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan itu kita sebutkan ada dua, ada mujmal dan ada mufassal. Apa maksudnya? Kalau kita sebutkan, ditanya apa saja perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan, jika kita jawab secara umum, maka kita katakan bahwa amalus soleh wajiban kana atau mustahabban. Yang bisa meningkatkan keimanan itu amal soleh, baik dia wajib maupun amal soleh yang mustahab. Itu kalimatun jami'atun likulli ma yukawil iman. Itu kalimat yang mengumpulkan seluruh perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan. Maka fakul, jika ada tanya, Ustaz, Pak, menurut yang kamu pelajari, apa saja sih perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan? Maka apabila kita jawab secara umum, intinya, sering kita menjawab, intinya begini, jawabannya adalah, kata beliau, al-amalus soleh sawa'un kana wajiban atau kana mustahabban. Amal soleh, apakah itu amal soleh yang wajib maupun amal soleh yang mustahab. Itu jawaban umumnya. Wa amma tafsil, adapun secara rinci, fal imanu yahsulu wa yaqwa bi umurin kasiratin. Maka iman itu bisa menguat dengan perkara yang banyak. Yang pertama yang beliau Al-Imam Al-Allamah Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini merupakan guru dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan beliau memiliki kitab tafsir As-Sa'di yang sangat bermanfaat dan sangat berfaedah dari tafsir beliau. Beliau menyebutkan al-awwal minha bal a'zamuha ma'rifatu asma'illahil husna al-waridati fil kitabi was sunnah wal hirsu ala fahmi ma'aniha wa ta'abbudu lillahi fiha. Dan yang pertama, dan ini yang paling utama, paling agung, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hirsu, dan bersemangat ala fahmi ma'aniha, untuk memahami makna-maknanya, wa ta'abbudu lillahi fiha, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Kita tahu bahwa Allah adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Ketika kita tahu bahwa sifat Allah Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, maka kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Faqad sabata fi sahihain anhu annahu qala inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh tetap dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, ai man hafidhaha, siapa yang hafal nama-namanya, wa fahima ma'aniha, dan dia memahami makna-makna nama tersebut, wa taqadaha, dan dia meyakini dalam hatinya, wa ta'abbada lillahi biha, dan beribadah kepada Allah dari konsekuensi nama tersebut, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Wal jannatu la yadkhuluha illal mu'min, dan surga tidaklah dimasuki kecuali orang beriman. Fa'alima, maka diketahui, anna dzalika a'dhamu yanbu'u, maka ini adalah perkara wa madatin liyahsulul imani wa quwwatihi wa sabatihi. Perkara ini adalah perkara yang bisa menguatkan dan meneguhkan iman seseorang. Wa ma'rifatu asmail husna hiya aslul imani, maka mengenal asma Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap nama pasti mengandung sifat.
Ini merupakan usul iman. Ini merupakan pokok daripada keimanan. Wal imanu yarji'u ilaiha. Dan iman itu kembali kepada pengenalan kepada Allah, kembali kepada persoalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuha, dan mengenal asma Allah Subhanahu wa taala, tatadammanu anwa'at tauhid tsalasa. Ini mengandung 3 daripada jenis-jenis tauhid. Tauhidur rububiyah, pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, milik Allah lah seluruh hukum. Wa tauhidul ilahiyah, tauhid ilahiyah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Tidak ada penyerahan larung kepala kerbau atau sesajen ke lautan, sebagaimana mungkin yang dilakukan oleh 1-2 orang-orang di pinggir laut. Ya, makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai ada alasan budaya malah kita menghidupkan budaya syirik, budaya yang tidak benar. Ini berhati-hati orang seperti ini. Wa tauhidil asma'i was sifat, dan tauhid asma dan sifat, bahwa tauhid asma wa sifat menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ta'til, tanpa menghilangkan, wala tamsil, tanpa menyerupakan. Itu masuk daripada tauhid asma wa sifat. Wa hadhi anwa'u hiya ruhul iman, dan 3 jenis ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ruhul iman. Wa asluhu wa goyatuhu, ini adalah asalnya dan ini adalah tujuannya. Fakullama isdadal abdu ma'rifata bi asma'illahi wa sifatihi, setiap seorang hamba bertambah pengetahuannya terhadap nama dan sifat Allah, isdada imanuhu, maka bertambah imannya. Wa qawiya yakinuhu, dan kuat keyakinannya. Fayambagi lil mu'min ayyabsula maqduruhu wa mustata'atuhu bi ma'rifatil asma'i wa sifati. Maka sudah sepantasnya seorang muslim dia meluangkan waktunya, dia memberikan kekuatan, agar memberikan kekuatan, perhatian yang lebih di dalam mengetahui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa takuna ma'rifatuhu salimatan min da'i ta'til, sehingga pengetahuannya juga lepas dari penyakit ta'til, yaitu menghilangkan sifat Allah sebagaimana dipelopori oleh orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya. Wa min da'i tamsil, sebagaimana juga dari da'i tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Alladzaini ubtuliya bihima katsirun min ahlil bid'ah al-mukhalafati lima jaa bihi rasul, yang mana diuji dari banyak ahlul bid'ah dalam asma-asma wa sifat ini, yang menyelisihi daripada apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di Tarakan, ini ada seorang ustadz lulusan Beirut, Lebanon, ini punya pondok juga, berbahaya. Pemikirannya ya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Dia misalnya mensifati sesuatu yang tidak ada. Nah, dia tidak mensucikan Allah tidak sama dengan makhluknya, tapi dia memberikan sifat dengan sifat yang tidak ada. Punya pondok, punya apa, donaturnya sangat besar, berdekatan dengan kita di Suaran. Maka kalau penting kita juga ini, karena ahlul bid'ah juga sangat bersemangat untuk mengeluarkan harta dan tenaganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ahlus sunnah kebaikan. Ayo kita berusaha untuk selagi kita masih hidup, ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Bal takunul ma'rifatu mutalaqqatun min kitab wa sunnah wa ma ruwiya anis sahaba wat tabi'in lahum bi ihsan. Berdasarkan kitab dan sunnah, apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in lahum bi ihsan. Fa hadhil ma'rifatun nafi'atul lati la yazalu sahibuha fi ziyadatin fi imanihi wa quwwati yakinihi wa tu'maninatin fi ahwalihi. Dan pengetahuan terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan perkara yang membuat orang-orang yang berusaha untuk meyakininya, mengetahui dan meyakininya, akan memberikan tambahan pada keimanannya, kekuatan keyakinannya, dan tumaknina, dan tenangnya dalam segala perkaranya. Bagi ikhwan jazakumullah jami'an juga, ini kalau memang yang berbahasa Indonesia ada ya, ini sudah dari dulu
Taib. Ini Sa'ad bin Ali bin Waf Al-Qattani. Ini bagus ini saja. Ini 2005 ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi terkadang buku ini ya itu juga hati-hati. Kadang kita sudah beli lama, mungkin kita ini dah ini. Ini 2005. 8 Safar 1426 1400 sekian Hijriah 2005. Tapi kadang kita juga punya buku tapi jarang dibaca dan lain sebagainya. Rajin baca. Kalau bagi teman bapak-bapak sering asma dan sifat. Kalau memang bisa bahasa yang baca. Tapi kalau tidak, alhamdulillah kajian-kajian Ustadz kita ada juga yang khusus tentang asma wa sifat Allah. Ustadz Abdullah Taslim hafizallahu taala ini sudah 2 kali datang ke sini. Beliau juga punya kajian khusus ini tentang asma dan sifat. Ini suatu perkara yang sangat besar. Jadi perbanyak kita mendengarkan perkara-perkara seperti ini. Alhamdulillah kita tinggal dicari aja di Google. Itulah kelebihan juga para ustadz kita karena mereka didukung oleh ahli-ahli media. Kemudian Herman mudahan Allah berikan kekuatan juga sehingga bisa tersebar daripada dakwah-dakwah yang hak ini. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama dari perkara hal-hal yang lisajaratul iman, dan insyaallah pada malam Kamis atau ini kita berusaha untuk langsung ke perkara yang kedua dan seterusnya kita selesaikan dari sajaratul iman ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan derajat yang tinggi di dunia dan derajat tinggi di akhirat berupa duhulul jannah, masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.